Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam K3, K3 unggul Indonesia maju. Bagaimana kabar Sobat Mitra? Pastinya sehat dan luar biasa untuk hari ini. Sobat Mitra, bulan ini merupakan peringatan Bulan K3 Nasional. K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam peringatan Bulan K3 Nasional ini, SMK Mitra Industri MM 2100 berkesempatan bincang bersama Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Wah, ini hari ini sangat luar biasa nih kedatangan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Saya juga merasa senang. Waduh, terima kasih. Bisa hadir di SMK Mitra Industri MM 2100. MM 2100. Terima kasih. Ini nyebutnya panjang, nggak napas tadi saya. Ibu boleh buka ini nggak Bu? Karena sudah PCR loh Bu. Sudah PCR ya? Iya, biar cantiknya kelihatan Bu di TV gitu Bu. Oke. Atau di mana nih? Boleh ya Bu? Semakin sulit saya buka ini. Boleh sulit. saya tetap pakai aja ya? Kalau kami boleh buka ya Bu. Hah? Oh boleh. Hostnya boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Akhirnya. Baik. Ibu Menteri, bulan ini kan merupakan peringatan Bulan K3 Nasional. Betul. Ya. Nah, kira-kira Ibu sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, apa ya Bu makna peringatan Bulan K3 itu Bu ya? Oke, pertama 2 tahun berturut-turut kita memperingati bulan K3 ini dalam suasana pandemi COVID-19. Oke, baik. Tentu perayaannya pun berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Memang alhamdulillah kita bersyukur pandemi sudah bisa terkendali. Oke. Meskipun saya juga terus mengingatkan pandemi belum sepenuhnya terkendali. Belum sepenuhnya hilang. Kita sekarang dibayangi adanya varian baru Omikron, betul. Tidak perlu ketakutan, yang penting adalah kewaspadaan. Baik. Prokes masih sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran varian Omikron atau varian yang lain. Baik. Gitu. Oke, intinya bahwa untuk yang bulan K3 ini kita tetap pakai protokol kesehatan karena ada Omikron ya Bu. Iya, tapi nggak boleh takut ya Bu. Nggak boleh takut. Kita harus hadapi dengan penuh kewaspadaan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Ibu Kepala Sekolah yang cantik ini. Terima kasih Bu. Jadi tersanjung. Apa makna bulan K3? Ya. Bulan K3 itu adalah momentum kita untuk menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai budaya. Sebagai budaya. K3 jangan dipandang sebagai sebuah SOP formalitas saja, tapi K3 harus dijadikan sebagai budaya. Baik. Kalau sudah menjadi budaya, maka K3 akan berjalan sebagai nilai yang harus dirawat. Betul. Terlepas ada himbauan, terlepas ada pengawasan atau tidak. Kalau sudah menjadi budaya, maka ada atau tidak yang melakukan pengawasan, kita tetap jadikan K3 itu sebagai benar-benar sebagai budaya yang melekat. Jadi intinya bahwa bulan K3 ini harus benar-benar jadi budaya ya Bu. Iya, momentum baik menjadikan K3 sebagai budaya. Jadi bukan formalitas, diperingatin terus habis itu lepas gitu ya Bu. Betul. Baik. Budaya itu kan harus diulang. Dirawat. Nilai karena itu sebuah nilai yang harus dirawat, dijaga gitu. Baik, dirawat, dijaga dan diulang. Karena kebudayaan itu kan dari kebiasaan. Dan kalau saya malah lebih jauh, jadikan
budaya K3 itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Ini lebih dalam lagi. Kalau sebagai kewajiban maka ada beban. Betul. Ketika melaksanakannya. Bukan sukarela ya. Ya. Tapi kalau sebagai kebutuhan, maka dia ya saya butuh. Orang lain nyuruh apa tidak, saya butuh. Kalau dalam konteks sekarang yang sederhana, menjaga protokol kesehatan itu kan juga bagian dari K3 kan. Betul. Mau ada Satgas COVID atau tidak, tapi kita sudah merasa butuh. Saya memang butuh melindungi saya butuh melindungi orang lain. Ini contoh. Itu sudah jadi budaya gitu. Saya berharap benar-benar K3 ini benar-benar momentum baik kita menjadikan K3 sebagai budaya dan kebutuhan. Baik. Gitu. Jadi intinya bahwa K3 ini bukan menjadi suatu kewajiban ya Bu. Iya, tidak saja sebagai dijadikan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Ya. Sehingga di dalam menjalankan itu sukarela ya Bu. Kalau sukarela, jadi bukan suka paksa ya. Suka paksa. Kalau sukarela itu ya benar ada pengawas atau tidak, nggak peduli. Karena ini kebutuhan saya. Ini kebutuhan saya menjaga orang lain juga. Gitu. Nah, Ibu kira-kira nih di dunia pendidikan pelaksanaan sekolah ini perannya apa ya Bu untuk bulan K3 ini ya? Sekolah itu memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan tadi budaya K3. Baik. Karena apa? Karena disinilah dimulainya penanaman nilai-nilai K3 itu. Lebih mudah dibentuk lagi. Lebih ya, Bu, mudah ya? dibentuk. Saya appreciate Bu. Terima kasih. Saya Bu. melihat SMK ini luar biasa. Saya melihat betul sekolah ini sudah menjadikan K3 sebagai budaya yang ditanamkan sejak dini. Terima kasih. Jadi anak-anak di sini begitu dia masuk di pasar kerja, dunia kerja, mereka sudah membawa nilai itu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini saya appreciate benar nih. Karena sekolah ini Bu emang diprakarsai oleh para praktisi HRD Bu. Sehingga K3 itu emang nomor 1 Bu. Jadi pertama juga kami jalan aja udah diatur. Terus sepatunya juga harus pakai sepatu safety. Itu salah satunya. Ya, itu kan benar-benar dari dini ya, dari awal. Anak-anak memang belum masuk di dunia kerja ya, tapi pasti akan masuk ke dunia kerja. Begitu dia masuk maka dia sudah memiliki awareness ya. Oke. Ya, sehingga nanti pas masuk gampang ya Bu. Kami juga dan akhirnya bisa jadi pionir di tempat kerja. Yes. Karena dia sudah membawa nilai baiknya itu dari jiwanya sudah ada. Begitu masuk dia menjadi pionir kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Kira-kira untuk di sekolah itu K3 itu ada manfaatnya enggak ya Bu menurut Ibu? Wah, jelas banyak itu Kak, enggak cukup banyak tapi banyak sekali manfaatnya. Betul. Jadi praktek pendidikan, pelatihan, tadi itu nilai-nilai, saya melihat bahwa anak-anak ini akan menjadi pionir K3 di tempat kerja. Jadi untuk sekolah juga manfaatnya banyak sekali ya, Bu, ya. Banyak sekali. Bisa menjadi pionir nanti kalau udah lulus masuk kerja udah ngerti semua. Udah ngerti. Ya, dan saya kira manfaatnya bagi perusahaan pengguna anak-anak ini, lulusan ini, maka dia tidak memulai dari nol untuk menerapkan nilai K3 itu. Baik, terima kasih ya. Ibu, menurut pandangan Ibu nih, kalau di sekolah itu bagaimana ya cara meminimalis atau meminimalkan gitu ya kecelakaan di lingkungan sekolah? Menurut pandangan Ibu bagaimana ya Bu? Saya kira di sekolah pun itu juga memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Apalagi ini pandemi ini kan juga ada pekerjaan tersendiri nih bagi sekolah. Karena ketika anak-anak sudah diperbolehkan tatap muka secara langsung dalam kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih, maka sebenarnya sekolah perlu juga menyiapkan seperangkat kondisi yang menjalankan prinsip-prinsip K3 dari
sekolah juga harus mensosialisasikan itu, menyiapkan infrastruktur pendukungnya, mengedukasi. Itu saya kira nggak hanya SMK Mitra Industri ini panjang banget, Mitra Industri MM 2100. Tidak hanya, saya berharap ini juga dijadikan sebagai concernnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Karena kondisinya beda ya sekarang. Kondisinya beda. Sekurang-kurangnya kita menghadapi kondisi pandemi ini dengan menyiapkan K3. Baik, di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah. Intinya untuk meminimalisasikan kecelakaan di sekolah itu harus sering sosialisasi ya Bu ya. Ada kurikulum yang bahkan seperti sekolah SMK misalnya. Nggak hanya sekolah SMK ini ya, tapi sekolah-sekolah yang lain juga masuk dalam kurikulum. Baik. Sarana prasarannya juga. Baik. Ibu, ini kan ada pandemi ya Bu, sampai sekarang kan belum berakhir ya, bahkan nanti jadi endemi gitu ya. Itu kan ada keterbatasan di sana sini, semuanya dibatasin, apapun semua sektor dibatasin gitu ya Bu. Untuk pelaksanaan bulan K3 ini apakah ada tantangannya Bu? Menurut saya kondisi pandemi ini momentum bagi kita untuk menguatkan K3. Justru momentum untuk menguatkan K3. Ambil positifnya hikmahnya adalah kita semakin sadar bahwa K3 itu sangat dibutuhkan. Baik. Jadi intinya bahwa di area gitu ya, sekarang di era pandemi ini justru untuk menguatkan pelaksanaan K3. Ya, baik. Menggunakan protokol ya Bu ya. Di Ibu kan di Kementerian Ketenagakerjaan, tugas dan tanggung jawabnya kan mempersiapkan tenaga kerja yang profesional ya Bu ya. Betul, tenaga kerja yang kompeten, profesional ya, dan juga bagaimana harapan Ibu untuk kemajuan K3 ini Bu untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompetensi ini Bu. Pemerintah sekarang sangat serius untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penguatan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya kira SMK ini adalah bagian dari pendidikan vokasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi. Disiapkan pemerintah, tapi pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah berjejaring, berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya untuk sama-sama meningkatkan kompetensinya para pekerja kita. Saya kira ini kan salah SMK ini kan salah satu bentuk kolaborasi ya. Betul. Kolaborasi bahwa kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Betul. Pemerintah punya balai latihan kerja, pemerintah punya SMK negeri yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, tapi pemerintah juga berharap ada kepedulian dari stakeholder yang lain, misalnya sektor dunia usaha dan dunia industri. Kalau salah satu bentuk kolaborasi ya SMK ini saya kira. Terima kasih. Intinya untuk harapan Ibu selalu ada kolaborasi yang secara maksimal ya Bu. Betul. Untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetensi. Betul. Tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Ya. Terima kasih luar biasa. Untuk pesan-pesan ini Bu, di bulan K3 ini, baik untuk sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat, kira-kira pesannya apa Bu? Ya, yang pertama K3 itu jangan hanya diletakkan sebagai tanggung jawab pemerintah. Baik. Letakkan penerapan K3 itu menjadi tanggung jawab perusahaan, menjadi tanggung jawab pekerja, menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Jadi Dan tadi kalau saya concern, jadikan K3 sebagai budaya, jadikan K3 sebagai kebutuhan. Baik. Jadi, nah kalau itu maka ada sinergi kolaborasi. Saya yakin keinginan kita untuk zero accident itu bisa terwujud. Baik, dan kasih. ujungnya itu adalah produktivitas tenaga kerja kita pasti akan meningkat. Baik. Wah ingat Sobat Mitra, pesan dari Ibu Menteri kita Ibu Ida bahwa K3 ini menjadi tanggung jawab kita semua, menjadikan K3 ini menjadi budaya dan kebutuhan, bukan menjadi suatu kewajiban ya. Iya, bukan saja. Terima kasih. Ya.
Wah, luar biasa sekali Sobat Mitra, pesan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional. Nah, Ibu Menteri, tadi kan Ibu sudah jalan-jalan nih skulptur di SMK Mitra Industri MM 2100. Apa nih kesan dan pesannya untuk SMK kami, Ibu? Luar biasa. Ini adalah bentuk kolaborasi, meningkatkan kompetensi, membangun link and match. Yes. Di sinilah tempatnya. Saya kira kita masih punya pekerjaan mismatch itu. Nah, SMK Mitra Industri MM 2100 ini bisa menjadi model. Saya berharap ini juga bisa jadi benchmark bagi pengembangan kompetensi, bagi upaya kita untuk membangun link and match dan bisa dibuat di semua kawasan di industri. Oke, terima kasih. Saya mau menghadiahin pantun. Wes, asik. Boleh ya? Ya. Ke Surabaya untuk berwisata. Cakep. Berangkat bersama saudara. Cakep. K3 harus jadi budaya. Cakep. Untuk meningkatkan produktivitas Luar kerja. Luar biasa, Ibu. Tambahin satu lagi. Apa itu? Durian buah berduri. Cakep. Ayo ciptakan K3 sejak dini. Wis, luar biasa. Tepuk tangan semuanya Sobat Mitra yang ada dimanapun Anda berada. Terima kasih atas pesan dan kesan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk SMK Mitra Industri MM 2100. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sama-sama. Haja Ida Fauzia Senang juga yang telah berdiskusi mengenai K3 bersama kami SMK Mitra Industri MM 2100. Saya Lilis sebagai Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100 selaku host mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Salam K3, K3 unggul Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Menginspirasi kami semua.